Halo semuanya, pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah benar manusia pernah mendarat di bulan? Atau apakah itu semua hanyalah rekayasa? Hari ini kita akan membahas salah satu teori konspirasi terbesar dalam sejarah umat manusia. Apakah pendaratan di bulan tahun 1969 itu nyata? Atau hanya panggung buatan Hollywood? Semua berawal dari era yang disebut perlombaan ke antariksa antara dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tahun 1961, Presiden Amerika Serikat saat itu John F. Kennedy membuat pernyataan berani, sebelum dekade ini berakhir, kita akan mendaratkan manusia di bulan dan membawanya kembali dengan selamat ke bumi. 8 tahun kemudian, pada 20 Juli 1969, misi Apollo 11 diklaim berhasil. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Disaksikan lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia melalui siaran televisi. Tapi tidak semua orang percaya dengan cerita ini. Meskipun banyak yang menganggap peristiwa ini sebagai pencapaian terbesar umat manusia, sebagian orang justru percaya bahwa pendaratan di bulan ini palsu. Berikut beberapa klaim paling terkenal dari para penganut teori konspirasi. Yang pertama, bendera berkibar di tanpa angin. Salah satu bukti utama yang sering dikutip adalah bendera Amerika Serikat yang terlihat seperti berkibar, tapi di bulan tidak ada udara atau angin. Lalu kenapa bisa berkibar? Jawaban ilmiahnya adalah bendera itu dilengkapi batang horizontal di bagian atas agar terlihat membentang. Gerakan seperti berkibar terjadi karena efek getaran saat bendera dipasang. Yang kedua, tidak ada binatang di langit bulan. Foto-foto dari misi Apollo menunjukkan langit yang gelap tanpa bintang. Padahal bulan tidak punya atmosfer, harusnya bintang-bintang terlihat jelas. Penjelasannya, kamera di tahun 1969 diatur untuk memotret objek terang seperti permukaan bulan dan astronot. Cahaya binatang terlalu redup untuk terekam dengan pengaturan seperti itu. Kemudian yang ketiga, beberapa foto menunjukkan bayangan yang tidak sejajar, seolah ada lebih dari satu sumber cahaya. Kalau matahari adalah satu-satunya sumber cahaya di bulan, kenapa bisa begitu? Penjelasan ilmiahnya, permukaan bulan tidak rata, bayangan bisa tampak miring atau tidak sejajar karena kontur tanah dan pantulan cahaya dari permukaan. Kemudian yang keempat, jejak kaki tapi tidak ada kawah. Roket pendaratan lunar module terlihat mendarat tanpa meninggalkan bekas kawah di permukaan bulan, tapi jejak kaki astronot terlihat sangat jelas. Aneh bukan? Penjelasannya, gaya dorong mesin ketika mendarat tidak cukup besar untuk membuat kawah besar, sementara permukaan bulan yang halus dan berdebu sangat memungkinkan untuk meninggalkan jejak kaki yang tajam. Mari kita beralih ke sisi ilmiahnya. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pendaratan di bulan itu benar-benar terjadi. Yang pertama, sampel batu bulan. Apollo 11 dan misi-misi berikutnya membawa kembali 382 kg batu dan tanah bulan. Sampel ini telah dianalisis oleh ilmuwan di seluruh dunia, termasuk dari negara yang tidak bersahabat dengan Amerika Serikat. Komposisi batu tersebut tidak ditemukan di bumi. Kemudian yang kedua, retroreflektor.
Apollo 11, 14, 15 memasang alat yang disebut retroreflektor, semacam cermin pemantul di permukaan bulan. Sampai hari ini ilmuwan masih bisa memantulkan sinar laser dari bumi ke bulan dan kembali lagi berkat alat ini. Kemudian yang ketiga, ribuan insinyur dan ilmuwan, lebih dari 400.000 orang terlibat dalam proyek Apollo. Sangat sulit, hampir mustahil untuk menjaga kebohongan sebesar itu selama lebih dari setengah abad tanpa ada satupun bocorannya yang kredibel. Yang keempat, citra satelit modern. Satelit modern seperti Lunar Reconnaissance Orbiter atau LRO milik NASA telah mengambil foto resolusi tinggi dari bekas tapak pendaratan Apollo. Jejak kaki astronot, peralatan, dan bayangan modul masih bisa terlihat. Kalau begitu, kenapa masih banyak orang yang percaya bahwa pendaratan di bulan adalah hoax? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, terutama setelah skandal seperti Perang Vietnam dan Watergate. Ketidaktahuan sains dan teknologi sehingga orang memudah mempercayai narasi alternatif. Pengaruh media populer seperti film dokumenter konspirasi teori Did We Land on the Moon yang disiarkan oleh Fox TV tahun 2001. Dan tentu saja internet yang memungkinkan teori apapun menyebar tanpa batas. Terlepas dari percaya atau tidak, satu hal yang pasti, rasa ingin tahu manusia tidak pernah berhenti. Terima kasih sudah ikut berpikir bersama. Sampai jumpa di topik seru berikutnya. Dan jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangannya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.